Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pengajian kita kembali, yaitu dalam pembahasan ilmu tauhid, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sifat wahdaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yaitu wahdaniyah, artinya tidak yang kedua baginya Allah Ta'ala, baik pada zatnya maupun pada sifatnya, dan tidak pula pada af'alnya. Artinya kita selaku orang yang beriman wajib mengiktikadkan yang bahwa Allah Esa sendiri, sehingga maksud daripada Esa la saniyalahu, tidak ada yang kedua pada Allah Ta'ala. Artinya pada diri Allah Ta'ala tidak ada yang menyamakan tentang keesaan Allah, baik pada zat Allah Ta'ala maupun sifat Allah Ta'ala, dan tidak pula yang setara tentang af'alnya Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, marilah kita memikirkan sejenak yang bahwa di dalam kehidupan kita menjadi perbandingan. Ini sebagai sampel saja. Misalnya kita membawa kereta. Berapa orang yang mengemudikannya? Hanya satu orang. Kenapa? Kalau setiurnya berarti ada dua, orang yang memegangnya pun hal yang sama, yaitu dua orang. Yang satu belok ke arah kanan, yang satu lagi belok ke arah kiri. Bagaimana dan kemana yang akan dituju? Sedangkan keduanya saling bertentangan. Apakah yang terjadi? Begitulah. Andai Allah dua, setara, masing-masing keduanya Allah. Misalnya kita katakan yang satu di langit, yang satu lagi di bumi. Tentu di saat Tuhan yang ada di langit ingin menurunkan hujan ke bumi, Tuhan yang ada di bumi lalu memproteskannya. Tuhan yang di langit jangan ke sini. Di wilayah Birin misalnya, di wilayah Aceh misalnya. Mana juga. Ke Sulawesi aja lah. Tentu terjadi bertentangan. Makanya ini kita selaku orang yang beriman harus memang benar-benar kita yakini Tuhan adalah Allah, Allah adalah Esa pada zatnya, artinya sendiri pada zatnya, diri Allah Ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Begitu pula wala fi sifatihi, tidak ada satupun yang menyamakan tentang sifatnya Allah Ta'ala. Kita ucapkan boleh sama, tapi dalam perbuatannya jauh berbeda. Misalnya kekuatan.
kudrah, kemampuan. Kita mempunyai kudrah, mempunyai. Allah Ta'ala juga memiliki kudrah. Tetapi kudrah kita terbatas, dibatasi. Sedangkan kudrah Allah Ta'ala tidak terbatasi oleh apapun. Maka oleh karena demikian, kalimatnya sama, kudrah, tetapi nilainya jauh berbeda. Bahkan seluruh kudrah, seluruh kekuasaan yang ada pada makhluk, itu semuanya kudrah tersebut diberikan oleh Allah. Maka oleh karena demikian, kita harus bersyukur kepada Allah. Harus tazakir, artinya tazkirah. Banyak-banyak mengingat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kekuatan kita diberikan oleh Allah. Hidup kita diberikan oleh Allah. Makanya semakin hari kita harus meningkat nilai ketakwaan kita kepada Allah. Itu sosok muslim yang wala fi af'alihi. Dan tidak ada yang menyatarakan pada af'alnya Allah Ta'ala. Af'alnya Allah Ta'ala misalnya membuat sesuatu, yaitu kum fayakun. Jadi maka jadi. Beda dengan kita. Beda dengan kita yang dimaksudkan yaitu selain Allah, makhluk. Af'alnya harus membuat program dulu, harus membuat rancangan dulu. Misalnya kita membuat sebuah bangunan. Kita harus membuat rapnya dulu. Bagaimana yang akan dibangun? Bagaimana bentuknya? Itulah perbuatan kita. Dan perbuatan kita ini ta'alluq hubungannya adalah dengan perbuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah adalah kun fayakun. Maka ini yang harus kita memahami. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan kita. Al-wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil kathrati fi zati wa sifati wal af'ali. Wahdaniyah, keesaan pada hak Allah Ta'ala, yaitu ibarat daripada menafikan kebanyakan pada zat, pada sifat dan pada af'al. Zat Allah esa, wahdaniyah pada zat. Sifat Allah Ta'ala juga esa, wahdaniyah pada sifat. Af'al Allah Ta'ala juga esa, berarti wahdaniyah pada af'al Allah Ta'ala. Ini bagaimana pengertiannya? Zat Allah esa, wahdaniyah pada zat. Ini beda dengan makhluk. Bagaimana perbedaan? Kalau zat Allah tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Beda dengan kita selaku makhluk. Kita selaku makhluk ada tangan, kita selaku makhluk ada mata, berarti itu tersusun daripada juzuk-juzuk sehingga di saat sudah merangkap menjadilah manusia. Sedangkan pada diri Allah Ta'ala tidak, dan jangan kita memikirkan bagaimana bentuk diri Allah Ta'ala itu, jangan kita pikirkan. Hanya yang boleh kita pikirkan adalah tentang ciptaannya Allah. Makanya dalam suatu riwayat ada dikatakan tafakkaru khalqillah, tafakkaru khalqillah wala tafakkaru zat. Pikirkan yaitu tentang ciptaan Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan olehmu tentang ciptaan Allah Ta'ala. Wala tafakkaru fi
zatillah. Jangan kalian memikirkan pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan dengan wahdaniyah pada zat. Yang selanjutnya wahdaniyah pada sifat. Wahdaniyah pada sifat berarti kita berikan satu contoh. Misalnya ini ada sebuah bejana besar yang di dalamnya yaitu air. Jumlahnya lumayan banyak. Kita ingin membawa ke suatu tempat yang jauh dari kita, kira-kira 2 kilometer. Kita bawa, kita berjalan sedikit demi sedikit kita bawa, yang tujuannya ingin ke sana. Semenit, 2 menit, 3 menit, 10 menit. Di saat menit ke-15 kita taruh di sana barangkali sebentar. Oleh karena demikian, karena perjalanan kita masih jauh, kita berjalan lagi. Capek lagi kita taruh sebentar. Berarti kudrah kita sudah berapa kudrah di sana? Berapa kali berarti kita berhenti? Misalnya 3 kali. Itu sudah ta'addud. Itu berarti sudah berbilang-bilang tentang kudrah kita ataupun kemampuan kita. Beda dengan sifat kudrah Allah Ta'ala. Bagaimana perbedaannya? Kalau sifat Allah Ta'ala yaitu kudrah mutlak, sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu kun fayakun. Ingin mengerjakan sesuatu dengan kalimat kun fayakun, terjadi maka itu akan terjadi dengan kun fayakun. Berarti itulah yang dimaksudkan, yaitu wahdaniyah Allah Ta'ala, menafikan banyak pada sifat wal af'al, dan juga menafikan banyak pada af'al. Oleh karena demikian, fanafyul kasrati fi zati yastalzimu alla yakuna jisman yang kasi yakbilul inkisama. Maka nafi banyak pada zat itu dapat melazimkan bahwa tidak ada ianya Allah Ta'ala itu jisim yang dapat menerima inkisam. Ini kita kasih contoh tentang makhluk. Kalau misalnya yang mudah ya, yaitu diri kita. Kita ini mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut. Itu merupakan bahagian kita daripada jisim kita, daripada bentuk tubuh kita. Kaki, badan, kepala, apalagi juzuk-juzuk kita semuanya. Itu dapat kita pilah. Oleh karena demikian, zat Allah Ta'ala tidak seperti itu. Misalnya kita melihat dengan mata kepala kita. Kita mendengar dengan telinga kita. Kita merasa dengan lidah kita. Berbeda dengan Allah. Juga Allah di saat melihat berarti penglihatan Allah Ta'ala dengan sifat basar. Artinya bukan dengan mata. Allah mendengar bukan telinga, tapi dengan apa pula? Dengan sifat sama. Oleh karena demikian, karena Allah Ta'ala tidak tersusun daripada juzuk-juzuk, makanya itu melazimkan kepada wahdaniyah pada diri zat Allah Ta'ala. Oleh karena demikian, kita sudah pintar memahami yang bahwa jangan ada terdeteksi dalam pribadi kita. Allah Ta'ala bagaimana ya? Itu jangan kita pikirkan. Karena kenapa?
Karena tidak boleh, tidak disuruh untuk memikirkan zat Allah Ta'ala. Bagaimana kita untuk memahami tentang keesaan Allah Ta'ala? Lewat, yaitu sifat. Wa yastalzimu nafyun naziri lahu fil uluhiyati. Dan melazimkan nafi perbandingan padanya Allah Ta'ala pada ketuhanan. Ini sudah jelas. Karena yang diciptakan oleh Allah semuanya makhluk. Berarti kalimat makhluk itu kalimat isim maf'ul. Sedangkan yang menciptakannya dikatakan dengan Khaliq. Oleh karena demikian, tidak ada satupun yang dapat menyamai ataupun menyetarakan pada ketuhanan. Misalnya tercatat dalam sejarah, Fir'aun pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan di suatu saat, pada suatu saat. Oleh karena demikian, sudah menjadi bukti dia sudah mati. Bagaimana seorang yang mengaku dirinya kepada Tuhan mati? Bagaimana ini? Ini kan tidak logis. Masa Tuhan? Mana Tuhan sudah mati? Bagaimana mengontrol yaitu makhluk? Bagaimana yaitu mengontrol hambanya? Kenapa? Dirinya saja sudah mati. Oleh karena demikian, ini contoh yang memang sudah kita tahu. Baiklah. Untuk menguatkan akidah kita, kita membuat perbandingan-perbandingan supaya akidah kita ini jangan menyeleweng. Maka sifat wahdaniyah ini harus memahami betul. Wa nafyul kasrati fi sifati yastalzimu nafyun naziri lahu fiha. Dan dapat menafikan banyak pada sifat, itu melazimkan nafi perbandingan pada Allah Ta'ala padanya sifat. Oleh karena demikian, sifat tentang sifat wahdaniyah pada sifat, sebagaimana yang sudah dijelaskan barusan, yang bahwa kita mempunyai kudrah, kita mempunyai ilmu, tapi ilmu kita terhijab, tapi ilmu kita terbatasi. Misalnya di bawah ini apa ini? Apa yang terkandung di bawah ini? Atau di belakang sana, di luar sana. Apa yang terjadi? Terbatasi ilmu kita. Maka oleh karena demikian, Allah berbeda dengan makhluk. Ini yang harus kita memahami. Makanya ilmu Allah Ta'ala intisya. Artinya tidak ada sesuatu yang dapat menghambatkan keilmuan Allah Ta'ala. Makanya inilah nafyul kasrati fi sifati yastalzimu nafyun naziri lahu fiha. Wa nafyul kasrati fil af'ali yastalzimu infiraduhu biha bila qasimil lahu fiha. Dan menafikan banyak pada af'al itu dapat melazimkan keesaannya Allah Ta'ala pada af'al dengan tiada terbagi baginya Allah Ta'ala padanya perbuatan. Allah Ta'ala yang menciptakan kita siapa? Allah. Berarti yang menciptakan kita adalah Allah. Oleh karena demikian, yang menjadikan perbuatan kita juga Allah. Maka oleh karena demikian, di saat kita mengerjakan apapun perbuatan, jangan lupa kita mengingatkan Allah. Kita mencari rezeki dengan bersusah payah kita. Akhirnya rezeki yang kita cari itu adalah panennya
luar daripada target, di luar daripada. Jangan lupa mengingat Allah, bukan daripada kerja keras kita. Memang kita yang berusaha, tapi ingat Allah yang memberikan rezeki. Maka oleh karena demikian, kita orang yang beriman dan bahkan yang mau beriman, maka berimanlah kepada Allah. Karena kenapa? Karena kenapa? Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita semua masih diberikan umur oleh Allah. Suatu saat nanti kesehatan digantikan dengan kesakitan. Suatu nanti kehidupan ini akan digantikan, kehidupan dunia ini akan digantikan dengan kehidupan akhirat. Di akhirat sana akan diperiksa amal kebaikan kita. Di alam barzakh salah satunya akan ditanya oleh malaikat mungkar, marrabbuka, siapa Tuhan kita? Yang menjawab hal itu adalah amal kebaikan kita, akidah kita, ketauhidan kita. Maka harus kita memahami etikat ini supaya yang menjadi jawaban itu adalah lewat beriktikad kepada Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Maka oleh karena demikian kita melakukan sesuatu itu tidak terlepas daripada pemberian kekuatan yang diberikan oleh Allah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pengajian kita ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.